Nah Sat, pertanyaan yang sampai sekarang aneh belum tahu jawabannya. Kenapa istrinya Adam tuh, pasangannya Adam dinamakan Hawa? Nah itu ada ininya nggak ya? Iya iya. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Ya. Tahu nggak siapa yang ngasih nama? Siapa? Ah itu. Mahal yang ngasih nama siapa? Jadi gini ceritanya nih. Ini kalau dicontoh ya di buku Imam Ibnu Katsir di Al-Bidayah wan Nihayah umpamanya. Cerita ini gini ceritanya nih. Itu ternyata nanti Allah itu mengambil tulang rusuknya Adam. Itu waktu Adam tidur kan. Kan? Kemudian nanti begitu diambil Adam bangun tuh kaget ya. Lihat wah ada sosok nih gitu. Gitu ada sosok kan dia kaget terus nanya Adam nanya alaihissalam nanya kamu siapa? Jawabannya perempuan gitu. Nah nanti begitu menjawab perempuan itu Adam tuh langsung jatuh cinta gitu. Gitu ya. Pas perempuan. Ya kita gini kalau saya cerita gini tolong dipikirin masing-masing Iya. karena Adam tuh kita. Iya, Para ayah, para bapak, para laki-laki. Ya, ini kan lagi imajinasi nih Sat. Iya, iya. Lagi imajinasi. Perempuan adalah Hawa kan gitu kan. Karena kita ini bukan anaknya siapa-siapa, anaknya Adam. Ada siapa? Iya. Jadi terus kemudian nanti Adam ketemu malaikat, para malaikat ngucap salam, assalamualaikum terus malaikat nanya lagi, siapa Adam? Siapa Adam? Gitu. Kata Adam itu perempuan gitu. Terus malaikat nanya lagi, siapa namanya? Hawa. Gitu. Jadi yang nyebutnya itu pas malaikat nanya. malaikat nanya, berarti yang ngasih nama Adam. Nah itu. Menarik. Jadi memberi nama itu ternyata memberi nama itu ternyata keahlian bapak kita. Adam alaihissalam itu kan kita tahu di Quran punya skill tinggi ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Jadi Adam itu memang kelebihan Adam itu alaihissalam itu menguasai semua ilmu. Pintu masuknya adalah nama. Nama semua hal. Ya. Sehingga kalau urusan nama beliau sensitif. Nah itu pelajaran juga buat keluarga. Ngasih nama tuh jangan cuma ngasih. Ini karena namanya terkenal di TV, namanya terkenal di medsos, jangan begitu. Nama tuh kayak ayah kita. Makanya ulama membahas. Kenapa Adam ngasih nama istrinya Hawa? Oh, jadi Hawa itu ada maknanya Sat? Ada mananya. Kalau di kita kan Betawi Hawa nih, Hawanya Hawa lagi kan lagi adem. Hawanya lagi adem nih gitu kalau di Betawi. Ya Hawanya lagi adem nih, panas banget nih Hawa nih gitu kan. Artinya ada makna ya? Ada. Jadi ulama bahas tuh. Kenapa namanya Hawa? Salah satu penjelasan ulama gini. Karena Hawa itu dikasih nama Hawa itu karena dia diciptakan dari syai' hayy. Dari Hawa itu dari hayy, syai'un hayy. Dari sesuatu yang hidup. Gitu. Karena bahan ciptaannya Hawa adalah makhluk hidup yaitu Adam alaihissalam. Yang tulang rusuk kan? itu Sat ya. Tulang rusuk itu. Nah, jadi itu kenapa kemudian Hawa itu dikasih namanya itu namanya Hawa. Ya, jadi karena dia diciptakan dari makhluk hidup. Kan beda sama Adam. Adam tanah. Adam ciptanya benda mati. Tanah. Kalau mati. Nah, itu. Jadi ya artinya gini Mas saya. Ada dan ini nanti kita akan paham filosofi loh. Filosofi. Makanya saya bilang tadi, kalau ngasih nama apalagi nama anak-anak kita, nama apapun lah ya. Kita punya perusahaan pokoknya gitu ya. Kasih nama tuh yang punya nilai filosofi, belajar dari Adam alaihissalam gitu. Berarti pembahasan kita hari ini tentang Adam dan Hawa Sat ya. Adam dan Hawa. Gitu. Adam dan Hawa. Atau gini pembahasan judulnya. Kuberi nama kau Hawa. Gitu kan. Pasti punya arah dari Allah tentang Adam dan arah dari Allah untuk Hawa. Sat. Persis. Ternyata filosofi yang tadi itu enggak sederhana, Lid. Jadi ketika Adam memastikan namanya Hawa dan kalau kata ulama bahwa Hawa itu maknanya adalah karena dia diciptakan dari makhluk hidup. Itu artinya Adam, orang pintar sekali itu ingin menegaskan bahwa perempuan harus ingat ya. Itu bahwa perempuan itu diciptakan dari makhluk hidup. Bukan dari benda mati seperti saya. Kan gitu kan, ingin menegaskan itu. Itu artinya, gitu ya. Itu artinya filosofi dasar laki perempuan jelas beda dari penciptaan dasarnya. Maka nanti didik nggak boleh sama. Maka kalau ada peradaban yang menyamakan 100% wanita pasti peradaban tersesat. Gampang kan? Oh iya, betul sebentar. Filosofi. Bentar gini, berarti karena Adam diciptakan dari tanah benda yang mati, sedangkan ibu kita Hawa diciptakan dari sesuatu yang hidup. Berarti dari asal penciptaan saja itu sudah menjelaskan gitu Sat ya, tentang peran
laki-laki Masuk dan peran. perempuan gitu ya, tentang Karakter. gitu. Oh, Karakter iya. akan I menentukan see, peran. I see. Peran. Oke. Gitu ya. Jadi karakter dan Iya, iya, peran. iya. Sekarang gini, Ah. kan kalau Adam berinteraksi dengan makhluk benda mati dari Ya. penciptaannya. Kemudian Hawa dari Makhluk makhluk hidup. Kan sekarang kita membayangkan contoh lah ya, benda mati contohnya apa? Batu. Ya kan? Contoh makhluk hidup contohnya kita atau umpamanya kucing gitu lah. Iya, iya, Hewan. iya. Kucing sama batu kan jelas beda banget kan. Ah. Perbedaannya banyak gitu. Nah, itu Interaksinya pasti berbeda. pasti berbeda. Itu Jadi kan artinya bahan baku berefek pada tugas mereka masing-masing. betul. Ada kalimat ulama Ustaz? Atau apa? Iya, iya. Makanya kan gini, itu makanya pernah dan ini ternyata kan sampai ke kita turunnya. Ya, ya. Ada dialog bagus seseorang dialog dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Ini ngomongin bahan baku nih Ustaz. Ini bahan baku, bahan baku dan turunan ternyata anak turunnya sama gitu. Oke. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Menarik ini dialognya. Yang nanya ke Imam Syafi'i itu gini, dia ingin nanya penjelasan tentang hadis Nabi SAW. Mengapa atau tolong dijelaskan tentang Nabi SAW pernah bersabda, kalau kencing bayi laki-laki yang belum 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI, oke, kalau dia kencing kena pakaian kita umpamanya itu ternyata hanya tidak perlu dicuci, cukup dengan diciprat dia suci. Ya. Ambil air ciprat selesai suci. Syaratnya tadi laki-laki, bayi laki-laki belum 2 tahun, Dan belum makan apapun kecuali ASI. Ya. Tapi ternyata Nabi mengatakan juga kalau bayi perempuan walaupun belum 2 tahun, Walaupun belum makan kecuali ASI, tetap harus dicuci. Oh. Perlakuannya beda. Beda ya. Ini Iya. fikih nih, toharo nih. Nah, maksudnya fikih toharo. itu aja masih bayi Sate. Masih. Iya. Karena bahan bakunya beda ya. Iya betul. Iya, iya kan? Padahal ini kan bayi Iya nih. bayi, belum makan juga, Belum ya? masih ASI Ya. juga 2 tahun juga. Belum tapi kenal dunia ini. dari awal aja Allah Nabi Karena itu udah bahan hadis itu, bakunya bahan beda. baku. Oke. Menarik penjelasan Imam Syafi'i. Ah, Kan gimana? ini masih dialog nih Zat. Nah, Makanya ya. di dialog ini lo ngomong apa itu saja Benar. penasaran tuh. Menarik penjelasan Imam Syafi'i. Gimana jawaban? Orang yang nanya tadi, jelasin wahai Imam. Ah. Gitu. Kata Imam Syafi'i, mengapa perlakuannya beda? Karena kencing bayi laki-laki tadi itu kencingnya itu berasal dari air dan tanah, Oh, tanah. oke. ya kan? Tadi ya. Ya kan? Sementara bayi perempuan kencingnya itu dari daging dan darah. Ini penjelasan Imam Syafi'i ini, ya kan? Itu kan kalau pembahasan itu kita paham ya. Oh kalau gitu namanya air sama tanah itu kan dua-duanya suci, Iya. Ya. ya kan? Pantas aja kencing bayi laki-laki itu cuma ciprat suci. Tapi kencing bayi perempuan tidak, dari darah. Nah, darah najis, ya kan? Kemudian ada darah, ada daging, ya, nah, oke. Ya. Nah itu, Yang nanya ngerti itu Zat. nah Imam Syafi'i nanya itu, fahimta? Oh. Kamu paham? Jawabannya enggak. Jadi perlu disarah lagi tuh Zat. Ya, akhirnya dijelasin Imam Syafi'i. Dijelasin. Kata Imam Syafi'i, Allah waktu menciptakan Adam, ya kan? Nih Adamnya di sini nih. Ya, waktu Allah ciptakan Adam, kemudian Allah lahirkan Hawa dari tulang rusuk Adam yang paling pendek. Gitu ya. Iya, iya, Ini iya. kan penjelasan Imam Syafi'i ini. Disitulah terjadinya perbedaan. Karena Adam sudah diciptakan Allah dari tanah itu, kemudian Hawa diciptakan dari Adam. Adam kan makhluk hidup, isinya kan daging, tulang, darah gitu kan. Kalau Adam ya dari tanah jelas. Nah dari situlah kemudian perbedaan mulai terlihat, bahwa akhirnya kencing bayi laki-laki itu kayak Adam, dari air dan tanah. Kalau kencing perempuan dari Daging dan darah. daging dan darah. Kata Imam Syafi'i, paham kamu? Kata orang itu, sekarang saya paham. Gitu. Dia paham Jang.
Emang kita bukan kelasnya, Iya, Jan. iya, Bukan iya, kelas. iya, Ini mah jelas iya. tuh di zaman Imam Iyalah. Syafi'i. Iya. Nanyanya ulama Iya. langsung Allah. jelasin 2 kali Iya. langsung ngerti. Kayaknya Kita perlu seminggu saat seminggu jelasin itu. Ya Allah, mudah-mudahan paham nih. Ya Allah, yang Allah, paham, ya yang Allah. dengerin mudah-mudahan. Iya, bener ya. Saya doang yang enggak paham Ustaz ya. Iya iya. Mudah-mudahan nanti aja nggak paham. Iya. berarti mulai kelihatan nih saat antara Kelihatan nih. wanita dan laki-laki. Artinya tuh ya, ya sudah. Ini indahnya mempelajari tentang tema apapun sebenarnya, bukan cuma tema parenting ya. Iya. Itu bermula dari mempelajari detail tentang Adam dan Hawa. Ini jarang sayangnya. Jadi kita ini jarang menarik pelajaran apapun tuh sampai ke penciptaan awal. Iya. Padahal itu nggak pernah bergeser. Bayangkan bayi laki, bayi perempuan yang baru nongol di bumi ini Iya, iya. sudah Allah bedakan. Iya, udah perlakuannya. Beda loh, Nah, bahanmu benar, beda. benar. Makanya Quran jelas, walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Itu clear, semua ilmu pengetahuan menyatakan itu. Iya. Ya. Jelas sih Sat. Maksudnya perbedaan tuh dari sudut pandang bahan baku saja. Ini itu menjelaskan banget. Jelas. Kayak perlu didalami nih Sat. Ini makanya ulama bilang, kan ini hikmah nih, lah masuk hikmah nih sekarang nih. Ulama menjelaskan menjadi begini penjelasannya. Itulah mengapa laki-laki itu, karena Adam diciptakan dari tanah, laki-laki itu kepedulian terbesarnya pada tanah. Oke. Perempuan karena Hawa diciptakan dari makhluk hidup, dari Adam, maka kepedulian perempuan adalah makhluk hidup. Perlu diure, silakan nih, silakan diure. Ini penting nih, coba. Ya. Ini sih logika kita aja ya. Jadi kalau laki-laki urusannya kalau urusan yang tanah gitu ya, jual beli tanah atau ngurusin tanah itu kerjaan laki-laki tuh, Cang. Kayaknya sih begitu. Karena dia dari benda mata Dari dia. benar, dia udah produk tanah. Iya, Jadi iya. kalau urusan yang bagaimana caranya ini supaya luas tanahnya, tanah udah dibeli gimana cara ngurusnya, makmurkannya. Bayangin saya begitu saat kalau yang perempuan. Kalau yang hawanya gimana? berarti kalau dia dari makhluk hidup berarti dia misalkan gini saatnya. Saya ngebayang misalkan dia suka dengan sesuatu yang hidup kan ya. Tapi misalkan hidup. berarti kedekatan dia sama anak, sama seorang anak, kita sama seorang yang hidup tuh dia deket gitu saat. Gitu, karena dia ya tadi ngurusin anaknya tuh dia telaten. Ya, kalau laki-laki kasih ngurusin anak, ya kan nggak setelaten perempuan gitu. Mungkin salah satu Betul. gitu kali ya. Nah, ini nih. Nah, iya. Ini bagusnya kalau kita paham penciptaan asli kita, kemudian kita jalani hidup tuh dengan panduan itu. Dan jadi tahu pekerjaan kita apa Sat ya? Betul. Laki-laki Kita kerjanya tahu apa. apa sih peran kita. Ya. Jangan overlapping, ya kan? ya, Jangan tumpang tindih nih. Laki ngerjain pekerjaan detail perempuan, perempuan ngerjain pekerjaan detail laki-laki. Itu berantakan. Ada pembahasannya Sat? Ada episodenya nanti. Oh gitu ya? Siap. Enggak segini enggak. Bukan. Ada khusus loh. Iya siap. Jangan overlapping. Jangan overlapping. Jangan. Iya. Judulnya jangan overlapping. Nah itu, nah lihat ya. Jadi Allah tuh adilnya, subhanallah ya. Makanya itu kenapa Islam itu memunculkan istilah fitrah. Ya, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha kata Quran ya kan? Memang ada fitrah penciptaan. Iya. Ini Ya, nah, fitrah penciptaan tuh. Jadi gini, jangan sekali-kali kita itu hidup melanggar fitrah. ditabrak ya. Nah, masalahnya kita harus tahu fitrah kita apa. Ya. Nah, salah satu fitrah itu fitrah penciptaan. Ini fitrah penciptaan nih. Oke. Iya. Bahwa kita laki, kita perempuan, oke? Itu fitrahnya tuh. Nah, jadi kalau contoh, umpamanya memunculkan apa nih? Ini fitrah laki, ini fitrah perempuan. Kemudian nanti ada muncul, ini Pak nggak laki nggak perempuan. Itu jelas fitrah melanggar fitrah gitu ya. Iya. Oke, fitrah laki, fitrah perempuan tuh. Kemudian oleh Allah betul-betul ditunjukkan laki ya laki, perempuan ya perempuan. Makanya Allah kasih bekal supaya kalian bisa menjalankan tugas di bumi masing-masing sesuai dengan fitrahnya. Maka Allah kasih bekal fitrah penciptaan. Contoh nih. Contoh kan di dalam pembahasan ini juga pembahasan nih. Contoh tentang contoh aja nih Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim waktu nulis kitab Raudhatul Muhibbin gitu kan, taman orang-orang bercinta. Itu kan ngomongin cinta ya, ngomongin cinta, masalah rasa gitu. Mengharu birunya cinta. Di Muqaddimah beliau bilang, "Kenapa saya tulis buku ini?" Ternyata tujuan besar kata beliau, saya ingin menyeimbangkan antara logika dan rasa. Karena Maka saya tulis buku ini. ya karena Ibnu Qayyim kan laki-laki saat ya. Laki-laki. Yang tadi Betul. dari tanah kalau fitrah penciptaannya yang ngurusin benda mati, tapi beliau
ingin menyeimbangkan rasa ya. Nah, makanya kan menjadi begini, jadi bunyinya nih. Hmm. Laki-laki dengan logika hebat dan kecerdasan logikanya, Ya. jangan sampai kehilangan cinta. Oke. Nah, gitu. Perempuan dengan keindahan rasa dan cintanya, jangan kehilangan logika. Ini bisa dipertajam nggak, Sat? Tema ini, Pak? Bisa. Kan lebih kepada berarti laki-laki itu secara isi besar logika, Sat. Betul, Dan betul. Perempuan secara isi besar rasa. Betul. Tapi kan hari ini, Sat, kita ada juga menemukan kadangkala kok laki-laki kok gampang sekali rasanya gede besar gitu. Jadi kita sering menyebut ya laki-laki kok baperan gitu kan. Iya. Atau sebaliknya gitu, Sat. Kok ya ini kok wanita lebih besar logikanya, mana rasanya gitu. Tiba-tiba kok dia lupa dia punya kualitas rasa. Oh, dia perempuan. Oh, dia perempuan. Wah, ini keren nih, mahal nih. Hmm. Ini yang kita ingin sampai ke sini nih. Ini karena ini modal dari cerita ini kan. Ya. Nah, jadi sekarang kan gini. Ternyata kan tadi kita di bumi ini punya tugas loh, Ya. ya kan, laki punya tugas, perempuan punya tugas. Hmm. Maka ketika Allah berikan bekal, ya bahwa bekalnya itu laki-laki lebih besar logika ya Ya. daripada rasa, perempuan lebih besar rasa ya daripada logika. Itu bukan kekurangan, bukan. Iya. Itu fitrah, Fitrah. penciptaan Ya. yang Allah berikan. Kenapa? Karena laki dan perempuan punya ruang tugas yang berbeda di bumi ini. Oke. Itu sekali lagi jangan overlapping, Ya. ya jangan tumpang tindih. Nah, berarti tugas laki-laki Mm-mm. di bumi ini itu ternyata cocoknya menggunakan akal yang lebih besar daripada rasa. Hmm. Contoh nih. Sebelum perempuan iya, ya. iya. Ya. Ah. Contoh gini, tanah. Ya. Nah, Tanah di tanah itu kan ada air. ya. Ini benda mati semua nih ya. Iya. Ada batu, ada pohon, ya kan. Kalau ditancap lagi ke dalam tuh ada emas, ya kan. Ada minyak, ada segala macam nih. Iya. Nah, itu laki-laki tuh. Eksplorasi. Kenapa? Karena perlu Eksplorasi bumi. perlu kekuatan logika. Logika. Bahkan di beberapa pekerjaan yang high risk ya kan, yang ya. risikonya tinggi, itu harus zero, kesalahannya nol, nggak boleh sampai karena bahaya. Ya. Itu nggak boleh meleset sedikit pun. Itu harus rigid, gitu kan? Kalau cuma pakai rasa, banyak kalau rasa Kayaknya ada deh. kayaknya masalah deh. Ya kan? Ya, Iya kan? ya. Kayaknya ada deh, Iya, gitu. ya. Waduh, itu kilang minyak meledak. Iya, Kan iya, begitu kan? iya, betul. Iya. Gitu loh. Itu maksudnya. Kenapa Allah beri mereka Hmm. logika yang sangat kuat. Hmm. Dan satu lagi, Allah berikan pada mereka fisik yang sangat kuat. Oke. Karena tadi kerjaan-kerjaan laki-laki itu memerlukan logika yang kuat dan memerlukan fisik yang sangat kuat. Oke, itu ruangnya tuh. Nah, perempuan dipaksakan di situ, kasihan. Ustaz Afan agak lompat dikit ya, Ustaz. Gimana? Mungkin bisa masuk, Ustaz. Tanah itu kan berarti laki-laki itu mikirkan untuk memakmurkannya kan. Betul. Eksplorasi lah tuh. Betul. Bahan tadi Ustaz cerita sampai ke bawah-bawah ada ama. Berarti kalau gitu, Ustaz, laki-laki pula yang membuat rusak tuh tanah, Ustaz. Oh iyalah. Berarti kalau dia nggak punya Perempuan- mikir, nggak salah mikir, apa mikirnya nggak kualitas, bahkan mikirnya malah mengarah kepada sesuatu yang merusak. Dhaharul fasadu fil bari wal bahri, jangan-jangan ini ayat untuk laki-laki. Gini. Pasti laki-laki yang akan merusak pertama kali tuh. Oh. Oke, karena dia yang punya logika, punya kecerdasan, Iya. ngotak dikotak-atik semua. Kotak-atik ya kan. Hmm. Gimana caranya pohon ini kita kita otak-atik gennya. Iya begitu. Itu kerjaan itu Kan akhirnya ini Zat ya. rusak kan. Tapi jangan salah, perempuan juga punya potensi merusak. Hmm. Mengapa? Kalau pekerjaan yang penuh logika ini kita serahkan ke mereka. Oh. Ini dia. Ya kan? Iya. Ya, nanti pakai tadi ini kayaknya rasanya begini, kayaknya begini deh. Kayaknya itu bisa. Oke. Paham sekarang. Nah, itu potensi merusaknya ada di dua-duanya. Iya. Sehingga dengan itu alam ini nih itu laki-laki Allah tempatkan dengan kekuatan logika dan kekuatan fisiknya. Iya. Lihat ya kalau kerja, masya Allah saya suka pernah lihat tuh, Jang, ada video, ada foto gitu ya. Ya Allah, itu saya bayangin orang kerja, ada yang kerja di atas ketinggian, ngeri banget lihatnya kan. Iya. Allah, di ketinggian bangunan, di ketinggian apa tuh yang sutet itu. Iya. Oh, ini orang-orang nggak Iya. punya nyawanya double kayaknya. Iya. Itu laki-laki. Ada fisik ya, ada Fisik, keberanian dia. keberanian, Hitung kecerdasan, betul secara menghitung iya. betul ya kan. Kayak tadi kan orang-orang di tambang, di kilang, Di saat di tengah-tengah lautan saat kalau lihat itu. itu laki-laki. Fitrahnya emang bertebaran seperti itu. Zat. Betul. Karena begitu maka
karena dia logikanya kuat, kan dia berpikir kalau begini maka begini, Iya, kalau begini iya, maka iya, begini, iya, hitungannya iya, begini. iya, iya. Sehingga dia berani aja. Oke, saya berani. Kenapa kan begini-gini? Kalau pakai rasa kan gini. Iya sih, betul sudah dihitung, tapi kan bisa aja mungkin terjadi ya. Kalau begitu nggak jalan-jalan. Nah, maka laki-laki itu melakukan perjalanan panjang di bumi ini gitu. Dan dengan sangat berani karena semuanya udah saya hitung. Itu resiko nggak ada resiko itu. Laki-laki. Kalau perempuan. Nah, ini. Perempuan Allah berikan kelebihan yang laki-laki nggak punya. Ini kelebihan, yaitu rasa. Rasa. Perempuan jangan dikasih ruang besar logika, kasihan. Bukan kita melakukan satu tindakan yang menzalimi perempuan, enggak. Justru karena sayang kami, sayang syariat ini terhadap perempuan. Dan kita tahu perempuan itu Allah berikan kelebihan rasa, jangan dipaksa pada logika. Gitu kan? Iya. Tapi sebelum perempuan ada. Itu laki-laki yang kuat-kuat logika itu. Pesan saya satu tadi saya ulangi, jangan kehilangan cinta. Itu. Makanya Itu. tadi Muhyiddin tuh. Karena saking ini saat logikanya ya. Iya, makanya tadi Ibnu Qayyim sampai tulisin tentang kitab cinta iya, itu. Kalian jangan kehilangan rasa, jangan kehilangan cinta. Betul, Anda tempatnya di situ logika kuat, tapi jangan kehilangan cinta. Gitu ya, buat itu ilmu lagi tuh saat gimana? menjaga keseimbangan itu kayaknya perlu antara logika dan dihadirkan rasa. iya. betul. Ketika akalnya dan logikanya besar, terus jangan lupa hadirkan cinta. Berarti kan perlu kemampuan menghadirkan keseimbangan. Betul. Makanya itu ini buat makanya dan pesan pertama tadi buat kaum laki-laki, Iya. para suami, para ayah, para kakek ya kan. Iya, betul. Logika harus itu ruang Anda, Iya. tapi jangan kehilangan cinta. Itu kunci. Nah, kemudian tadi tuh ketika kita bicara tentang perempuan, nah perempuan ini rasa. Mengapa rasa? Karena yang diurusi makhluk hidup, karena dia diciptakan dari makhluk hidup. Iya. Ya, makanya yang sensitif terhadap anak-anak. Kalau anak kita sedang apa, ya kan, itu dia punya hubungan hati yang sangat erat. Iya. Bahkan anak entah di mana, dia ngerasa kok aku nggak enak ya, gitu tuh. Itu rasa yang terhubung. Pernah ajak anak-anak nih, saya ajak berangkat nih. Ayo kita itu jalan gitu kan. Udah kamu di sini aja nggak usah ikut gitu kan. Kamu kan lagi sakit biar aku yang jagain. Jangan deh gitu kan. Gitu saat aku walaupun sakit tapi kalau jauh dari anak nggak bisa. Itu. Biarin deh. Tapi ini fitrah yang benar nih. Makanya dirusaknya generasi wanita ataupun laki-laki oleh peradaban hari ini atau manapun itu ketika mereka digeser dari tempat duduk aslinya. Itu tuh. Jadi perempuan rasa, sehingga kenapa rasa? Kalau benda alam itu kita interaksi dengan dia pakai logika. Tapi kalau makhluk nggak bisa. Kalau makhluk hidup maksud saya, kalau makhluk hidup pakai rasa. Harus pakai rasa tuh makhluk hidup tuh. Karena dia ya perempuan. Itu yang punya ruang perempuan, makanya urusan suaminya ya kan. Anda kebayang saat maksudnya pantas Allah sudah jelas saat Adam harus ditemani Hawa Zat. Karena kalau tanpa Adam tanpa Hawa ya logikanya besar Zat. Tanpa ada kan Ustaz tadi bilang jangan lupakan cinta. Justru Adam dihadirkan Hawa itu supaya dia masuk tuh suasana cintanya Zat. Suasana cinta karena dia akan ada rasa realnya Zat. Kalau dalam keadaan rumah tangga kita nih para suami itu kan para istri kan kalau pulang Zat, kita pulang nih dari kerja gitu, terus istri tuh nggak sungkan cerita keadaan anaknya udah makan atau belum, pokoknya nuansanya itu aja Zat. Nah kalau gitu gini, kalau logika kita yang kita mainkan Zat, ya akhirnya kita cuekin tuh istri. Betul. Nah gimana Zat? Ini makanya gini, laki-laki yang udah capek dengan pekerjaan pulang tuh ya kan, pulang dalam keadaan dapat aduan istrinya tentang anaknya yang satu gini, anak nomor 2 gini, anak gitu kan. Nah sekalian menurut saya jadikan itu para kaum laki-laki untuk berlatih rasa. Nah itu. Memang kadang nggak sabar, kadang nggak sabar. Aduh ya Allah. Mau tidur dulu bentaran. Walaupun nanti perempuan juga cobalah belajar logika, ya kan, supaya cari waktu yang tepat untuk bicara. Tapi kalau tidak bisa ditunda, biar sekarang laki-laki yang belajar. Kan enak tak? Ya, betul, laki-laki yang belajar bahwa laki-laki harus belajar rasa. Laki-laki harus belajar cinta. Bayangkan wanita itu seharian bersama masalah anak-anaknya. Umpamanya kan gitu. Anda cuma denger doang kok. Anda nggak secapek dia kok, nggak secapek istri Anda kok gitu. Itu. Tapi perempuan tadi kembali nih. Perempuan tuh akhirnya kan ngurusi segala hal kan. Yang sifatnya hidup. Makanya perempuan tuh kalau hubungan dengan makhluk hidup, wah, anak-anaknya, suaminya,
teman-temannya. Sesama wanita. Ya, Apa namanya itu sesama wanita itu? kan makanya muncul wanita sosialita. Itu kan itu menjadi apa? Dia menjadi sangat masuk lah di Iya. Bentar-bentar ya. kan. Iya. Nih. Ente diminum doang. Urusan posisi salah. Salah sama aja perasaan. Salah. Coba ente minum tuh. Coba ini. Nah, enak gak? Enak. Karena posisinya tadi. Ya. Oh ya Allah. Tahu ya? Iya. Makasih ya Hawa. Kan ya Hawa. Perempuan. Makasih ya Hawa. Masuk aja. Jadi Gimana, Zat? Ini contoh nih. Contoh ya? Contoh nih. Gimana? Ini kan benda mati nih. Iya kan? Ente waktu ngebayangin kayak sini, ada cangkir, ada kopi. Kita minum tuh. Iya. Udah itu doang buat laki-laki mah. Iya, bener. Tapi buat perempuan. Jangankan makhluk hidup. Benda mati saja kalau di tangan perempuan jadi hidup. Iya. Buat perempuan ini masalah. Ini hidupnya posisinya. kenapa? Ini hidupnya kenapa tadi? Posisi masalah. Jadi dia harus digeser gitu. Iya sih benar. Jadi ada istilah tuh. Gambar harus bicara. Iya, Wah, benar. Ini bicara nih gambar sekarang. Ya kan? Oh, iya ada sih. Hikayat podcast Iya, ya kan. gitu, iya. Tadi emang enggak kelihatan. Iya sih, lebih enak juga nih megangnya gini saat. Nah, megang juga enak gitu ya. Kalau kita mah coba peduli amat. Ya, iya Nih, pokoknya minum gini nih. Emang aja penting minum. Ini di mana terserah aja gue minum. Iya. Buat perempuan jangan lah. Jangan. Itu kalau kita sebagai suami di rumah, Sat. Saya jadi ngebayangin, Sat. Kita tuh urusan mau keluar saja, itu yang paling detail istri, Sat. Nanti tasnya isinya apa aja, Bi? Betul. Bajunya ini wah bener-bener Sat itu. Benda mati itu ada nyawanya di tangan perempuan gitu. Makanya saya contoh ini, ruang tamu, kamar, dapur. Itu kan benda mati. Ya sofa, ya kursi, ya panci, ya piring, ya tempat tidur ya. Tapi buat perempuan itu dia ngeliat, ini kurang ini enggak. Karena hidup di kepala dia. Iya. Dibuat kita mah asal kursi bisa ngelempar badan rebahan selesai. Betul, Gitu. betul. Nah itu makanya harus gini kita ya ini saling belajar. Gitu. Perempuan akan menyadari bahwa suami saya ya Allah naruh baju di mana, naruh sendal di mana gitu ya. Itu baju main tarik aja dari lemari berantakan. Iya. Perempuan belajarlah itulah laki-laki. Iya. Sebagaimana laki-laki belajarlah bahwa udah kenapa sih diubah-ubah capek amat. Itulah perempuan. Iya sih benar. Karena dia harus menghidupkan semua benda mati itu. Itu indah loh. Iya kan? Iya. Bener, baru paham nih. Baru paham. Padahal nih apa ya cuman mengembangkan fitrah penciptaan doang ya. Maksudnya bukan ilmu yang macam-macam. Nah, Pahami aja fitrah penciptaan ya. Belum, kalau yang detail-detail episode berikut nanti. Iya. Ini awal dulu. Bahkan kejadian kita alaminya manusia itu ya semua mengarah pada fitrah. Cuman kita nggak respon bahan baku ini saat ini bahan baku. Nah ini balik ke pertanyaan Walid tadi. Gimana kalau hari ini kemudian muncul gitu laki-laki baper amat sih? Ya. Terlalu Atau perempuan, perempuan kamu kok nggak kayak perempuan sih? Gitu kan? Nah ini nih lihat ya. Kalau persentase jumlah logika sama rasa di kita kan beda-beda lokasi ya. Tapi selama kita laki-laki, logikanya harus lebih besar. Selama kita perempuan, rasanya harus lebih besar. Persentase terserah lah lokasi, ya kan? Contohnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya kan? Contoh kan perempuan. Logika Allahu Akbar lebih hebat dari sebagian laki-laki, betul kan? Betul. Tetapi cemburu tetap, Iya. ya kan? Betul. Ngambek-ngambek tetap, gitu. Ingin diperhatikan. Tetap. Sampai ada balap lari dulu. Iya, ya kan? Sampai balap lari itu Nabi pura-pura kalah, ya. manja-manjaan gitu ya. Yang sabar. Iya benar. Sampai nonton sebuah acara itu ya perlu di punggungnya. Nyenderkan dagunya di pundak Nabi. Itu Aisyah Zat ya. Padahal dengan Orang sepinter selogis itu. Cuma simpel kan waktu dia nonton sahabat lagi tari perang di dalam masjid itu kan Nabi melihat terus Aisyah menempelkan dagunya di pundak Nabi. Aisyah bilang, saya tuh nggak suka nonton beginian. Perempuan. Masuk nari tombak saya nggak suka. Cuma agar semua istri Nabi tahu betapa dekatnya saya dengan Nabi. Masuk. Iya. Perempuan. Jadi nggak apa-apa, pinter, logis, kayak Aisyah radhiyallahu anha, cerdas minta ampun. Oh jadi itu satu Tapi tetap contohnya. rasa. Jadi artinya kayak Aisyah tuh cuman pengen gue deket sama Nabi gitu kan. Istri Nabi kan banyak ya. Jadi pengen dilihat sama maksudnya orang tuh. Jadi pengen ada kenceng nih baru episode 3 ya kan. Tanya dong. Berarti ada indikasi pengen ya Sat ya. Lihat banyak orang mau kedekatan istri Aisyah itu dengan Nabi gitu rasa ya. Itulah rasa. Sepinter apapun tuh. Tapi kalau sama laki-laki juga gitu. Oke. Laki-laki umpamanya
dia punya logika sangat kuat, gitu ya. Logika sangat kuat. Dia tetap harus punya rasa. Atau dia punya rasa sangat kuat. Jangan lupa Anda laki-laki. Nah kalau laki-laki kok baperan, Iya. ini jangan-jangan ada salah didik nih. Kalau sampai ini ya rasanya lebih tinggi dari logikanya. Nanti waktu Anda menjalankan tugas di bumi pasti kacau. Ya, sebagai pemimpin lagi sebagai laki-laki kan Sebagaimana perempuan sebaliknya, ya kan? Perempuan sebaliknya itu nanti kalau perempuan besar sekali dengan logikanya, kehilangan perempuan kan menjadi bahaya. Ya kan? Nanti sama aja gini, Cang. Laki-laki nih nikah sama perempuan, ya kan? Perempuan logikanya kuat sampai kehilangan rasa, ya kan? Nanti ini kayak laki nikah sama laki rasanya, ya kan? Iya, iya. Tetap Anda pinter seperti Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasa tetap kuat. Karena itu diperlukan untuk tugas. Iya. Udah 30 menit, Cang. Udah habis nih. Cepet amat. Iya, 30 menit. Lewat berapa detik. Masih ada yang mau dibahas nih. Iya. Hah? Udah ya? banyak nih, Zat. Hah? Nanti lah, tunggu berikutnya. Jangan dihabisin sekarang, ya kan? Siap. Iya. Udah selesai nih ya. Habis. Selesai nih berarti udah. Udah. Ya wis, ya wis.